In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. Saat Kate Middleton secara terbuka mengumumkan diagnosis kanker yang dialaminya pada bulan Maret 2024, pesannya singkat, jelas, dan penuh emosi. Dia tidak pernah menyebutkan Tuhan dalam ucapannya, namun dalam beberapa hari, berita dan spekulasi di dunia maya justru mengarah ke hal sebaliknya. Apa yang memicu munculnya rumor tersebut? Mengapa kata-katanya begitu menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia? Dan mengapa pesan singkat berdurasi 2 menit itu memicu diskusi nasional tentang kekuatan, keheningan, dan keyakinan? Mari kita telah lebih dalam. Pada akhir bulan Desember 2023, Catherine, Putri Wales, tampil seperti biasanya selama bertahun-tahun, tenang, terkendali, dan tersenyum. Pada pagi hari Natal itu, dia berjalan bersama keluarganya menuju kebaktian gereja tradisional di Sandringham, bergabung dengan Raja Charles III, Ratu Camilla, Pangeran William, dan anak-anak mereka dalam rutinitas liburan yang sudah akrab. Foto-foto dari acara tersebut menunjukkan Kate dalam suasana hati yang baik, mengenakan mantel berwarna navy dan topi berbulu, sambil menyapa singkat para anggota publik. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dalam beberapa minggu, semuanya berubah. Pada tanggal 17 Januari 2024, Istana Kensington mengeluarkan pernyataan singkat yang mengumumkan bahwa Putri Wales telah menjalani operasi di bagian perut di London Clinic. Pengumuman itu datang secara tiba-tiba dan kurang jelas. Disebutkan bahwa kondisinya tidak terkait dengan kanker dan dia akan menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hingga 14 hari, diikuti dengan masa pemulihan yang akan berlanjut, hingga Paskah Istana menekankan harapan agar detail medisnya tetap bersifat pribadi. Pangeran William pun menyesuaikan jadwalnya agar bisa lebih dekat dengan rumah. Bagi banyak pengamat kerajaan, ini dianggap sebagai masalah medis biasa yang ditangani dengan bijaksana. Namun, seiring waktu dan ketidakhadiran Kate dalam penampilan publik, spekulasi mulai bermunculan. Akun media sosial resmi kerajaan tetap diam mengenai kondisi Kate, dan acara-acara yang biasanya dihadirinya berlangsung tanpa kehadirannya. Pada bulan Februari, Raja Charles III mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis menderita kanker. Setelah menjalani pengobatan untuk pembesaran prostat, tiba-tiba 2 sosok penting dalam monarki itu menghilang secara bersamaan. Tekanan terhadap institusi kerajaan pun semakin terlihat. Pangeran William mulai tampil sendirian, sementara Ratu Camilla mengambil lebih banyak tugas. Namun, tidak ada kabar lebih lanjut tentang Kate selain pengulangan bahwa dia sedang dalam masa pemulihan. Di balik layar, perhatian media semakin intens. Foto-foto sang putri menjadi semakin langka, dan berbagai teori mulai beredar di internet, mulai dari kekhawatiran yang penuh perhatian hingga spekulasi yang tidak berdasar. Spekulasi terus berlanjut. Istana Kensington tetap pada sikapnya, meminta agar diberi ruang dan menegaskan bahwa sang putri dalam kondisi baik. Kemudian, pada hari Ibu tanggal 10 Maret 2024, sebuah foto Kate bersama anak-anaknya dirilis, yang kabarnya diambil oleh Pangeran William. Tujuan foto tersebut adalah untuk meredakan rumor, namun justru menimbulkan efek sebaliknya. Beberapa lembaga berita internasional, termasuk Reuters dan Associated Press, mengeluarkan pernyataan agar pemberitaan dihentikan karena terdapat indikasi manipulasi pada gambar tersebut. Spekulasi di dunia maya semakin meningkat dan kritik terhadap kurangnya transparansi dari istana pun bertambah. 10 hari setelahnya, Pangeran William membatalkan kehadirannya dalam sebuah acara kerajaan karena alasan yang disebut sebagai masalah pribadi. Meskipun tidak ada hubungan resmi yang dikonfirmasi, tekanan terhadap pasangan tersebut sangat terasa. Rumor dan kekhawatiran terus berlanjut. Banyak pendukung yang meluapkan rasa frustrasi atas suasana yang semakin negatif di media sosial dan media massa. Beberapa mempertanyakan apakah strategi komunikasi istana gagal dalam mengelola harapan publik, sementara yang lain menunjukkan simpati, menyadari bahwa pasangan kerajaan sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Situasi pribadi mereka terus menjadi sorotan. Lalu, pada tanggal 22 Maret, akhirnya Kate berbicara. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 16 detik yang direkam di Taman Windsor, Kate Middleton menyapa rakyat. Duduk di bangku kayu dengan bunga dafodil yang bergoyang di latar belakang, dia menatap langsung ke kamera. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Sang Putri Wales menjelaskan bahwa operasi sebelumnya telah mengungkap diagnosis kanker, dan sesuai saran tim medis, dia telah memulai serangkaian langkah pencegahan, termasuk kemoterapi. Dia mengucapkan terima kasih kepada publik atas dukungan
yang diberikan mengakui betapa sulitnya menjelaskan situasi ini kepada anak-anaknya dan memohon agar privasinya tetap dihormati. Dampak dari video tersebut langsung terasa. Dalam hitungan menit, namanya menjadi trending di berbagai platform media sosial. Para pemimpin dari berbagai kalangan politik menyampaikan dukungan, begitu pula organisasi amal, penyintas kanker, dan kelompok keagamaan. Jurnalis kerajaan menggambarkan pesan itu sangat mengharukan. Stasiun televisi bahkan menghentikan program reguler mereka untuk meliput perkembangan ini. Sang putri, yang telah berdiam diri selama berbulan-bulan, kini berbicara dengan kejelasan dan kejujuran emosional yang jarang terlihat dari seorang anggota senior keluarga kerajaan. Dalam pesannya, Kate tidak menyebut Tuhan. Dia tidak membicarakan agama, spiritualitas, atau iman. Namun, banyak yang menonton merasa mendengar sesuatu yang lebih. Beberapa menyoroti latar tempatnya, sebuah taman yang tenang di awal musim semi, dengan elemen alam yang memberikan kesan damai. Yang lain memperhatikan pilihan kata-katanya, yang penuh kekuatan, kesabaran, dan jaminan. Media berbasis kepercayaan dan komentator daring mulai memberikan tanggapan. Pesan Kate Middleton yang tenang dan spiritual ini banyak diinterpretasikan sebagai refleksi mendalam, bukan tentang agama secara eksplisit. Kata-kata seperti anugerah dan kerendahan hati sering digunakan untuk menggambarkan nada suaranya yang lembut dan penuh makna. Meskipun dia tidak menyebut Tuhan secara langsung, banyak orang merasa ada pesan yang lebih dalam, terutama karena latar video yang tenang dan alami, serta pilihan kata yang menunjukkan kekuatan dan kesabaran. Namun, spekulasi dan gosip pun muncul, dengan beberapa media bahkan salah melaporkan bahwa Kate menyebut Tuhan dalam siaran langsung, padahal video tersebut sudah direkam sebelumnya dan tidak mengandung bahasa agama. Reaksi ini dipicu oleh algoritma media sosial dan interpretasi emosional dari penonton yang mencari makna lebih dalam di tengah ketidakpastian dan kebutuhan akan kepemimpinan yang jujur dan manusiawi. Istana sendiri memilih untuk tidak menanggapi rumor tersebut, mengikuti protokol lama yang menjaga privasi soal keyakinan pribadi anggota keluarga kerajaan. Meski demikian, pembicaraan publik terus berlanjut karena pesan Kate membuka ruang bagi refleksi dan harapan banyak orang. Pesan ini juga dibandingkan dengan pidato Ratu Elizabeth II saat pandemi COVID-19, sebagai momen ketenangan di tengah krisis. Dalam konteks masalah sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi banyak orang, suara Kate yang lembut dan tegas memberikan pengaruh yang kuat. Menjelang Paskah dan bulan April, banyak yang bertanya-tanya apakah Putri Wales akan kembali tampil di depan publik dan melanjutkan perannya. Apakah Anda ingin saya jelaskan lebih lanjut tentang reaksi publik atau perkembangan terbaru dari keluarga kerajaan? Dengan tenang, pada Minggu Paskah, keluarga kerajaan terlihat tiba di Windsor untuk menghadiri kebaktian. Raja Charles, yang masih menjalani perawatan, tidak hadir. Pangeran William dan Kate juga absen. Istana mengonfirmasi bahwa mereka menghabiskan liburan secara pribadi bersama anak-anak di Anmer Hall, Norfolk. Tidak ada siaran langsung maupun pesan Paskah dari Kate. Meski demikian, percakapan yang dipicu oleh video Kate pada bulan Maret terus berlanjut, begitu juga dengan rumor-rumor yang beredar. Sepanjang bulan April, pesan video yang dirilis oleh Putri Wales terus bergema di Inggris dan luar negeri. Meskipun durasinya hanya 2 menit, rekaman tersebut memicu gelombang diskusi publik yang tidak hanya berfokus pada berita tentang penyakitnya, tetapi juga pada nada penyampaiannya di media sosial. Pesan itu diputar ulang, dianalisis, dan dikutip berkali-kali. Penonton kembali menonton klip tersebut bukan hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk merasakan kekuatan dan pengendalian diri yang jarang terlihat dalam pernyataan pribadi dari anggota senior keluarga kerajaan. Di antara banyak percakapan yang muncul, satu topik mulai sering dibahas. Meskipun bukan berasal dari pihak istana atau sang putri sendiri, semakin banyak orang berspekulasi bahwa nada suara Kate menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah fondasi emosional, atau bahkan spiritual di balik penyampaian yang tenang. Di platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, beberapa pengguna menggambarkan video tersebut sebagai damai, terpusat, atau terarah. Beberapa bahkan berpendapat, suara itu seperti orang yang sudah menemukan kenyamanan dalam iman, atau kita bisa mendengar suara Tuhan dalam ketenangannya. Ini adalah interpretasi pribadi, bukan kutipan langsung, namun semakin banyak yang mengulanginya. Pada pertengahan April, beberapa publikasi online dan pembuat konten mulai mengangkat tema ini. Blog-blog berbasis kepercayaan membuat judul seperti, "Apakah Kate Middleton berdoa saat pemulihan?" Sementara komentator religius menggunakan pesannya sebagai titik awal untuk refleksi yang lebih luas tentang iman di saat sakit.
Di platform video, cuplikan pendek pidato. Kate diedit dengan musik piano lembut dan kutipan dari kitab suci. Bukan karena dia menyebutkan hal tersebut secara langsung, melainkan karena penonton merasakan sesuatu yang spiritual dari suaranya. Namun, satu hal yang tetap konsisten. Di seluruh pesan sang putri, dia tidak pernah menyebut Tuhan, doa, atau agama apapun. Video yang dirilis pada tanggal 22 Maret 2024 itu bersifat langsung, pribadi, dan penuh emosi, tetapi bahasanya sepenuhnya sekuler. Meski begitu, ide dan interpretasi spiritual tetap berkembang di kalangan publik. Berita bahwa Kate menyebut Tuhan di televisi langsung menyebar dengan cepat. Informasi ini berulang di berbagai postingan media sosial, judul video, bahkan di tabloid pinggiran. Namun, klaim tersebut tidak tepat dalam banyak hal. Pesan itu sudah direkam sebelumnya, bukan siaran langsung, dan tidak ada penyebutan Tuhan di dalamnya. Tetapi, seperti yang sering terjadi di era digital, rumor berkembang lebih cepat daripada fakta sebenarnya. Media arus utama seperti BBC, The Times, dan ITV tidak memperbesar klaim tersebut. Mereka tetap fokus pada proses pemulihan sang putri, keputusan keluarganya untuk menjaga privasi, serta respons publik terhadap keberaniannya. Namun, di sudut-sudut internet tempat spekulasi berkembang, rumor itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Bagi banyak orang, gagasan bahwa dia berbicara tentang Tuhan bukan hanya soal kata-kata yang diucapkan, melainkan juga apa yang mereka yakini dia rasakan. Ketika tokoh publik berbicara dari hati, orang sering mendengar apa yang paling menyentuh mereka. Dalam hal ini, bagi mereka yang mencari iman di saat sakit atau menghadapi kesulitan keluarga, pesan Kate terasa sangat dekat. Istana sebagai institusi selalu menjaga hubungan formal dengan gereja Inggris. Raja yang sedang berkuasa memegang gelar gubernur tertinggi gereja tersebut. Raja Charles III sejak awal pemerintahannya pada bulan September 2022 telah menegaskan komitmennya tidak hanya pada tradisi Kristen, tetapi juga pada dialog antaragama. Dalam pernyataan publik, ia menyebut dirinya sebagai pembela keyakinan sekaligus pembela iman, menunjukkan interpretasi yang lebih luas tentang tanggung jawab keagamaan. Catherine, sebagai putri Wales dan calon ratu pendamping, telah menghadiri berbagai acara keagamaan selama bertahun-tahun, termasuk perayaan Paskah, Natal, dan upacara hari peringatan. Dia sering terlihat mengenakan kalung salib kecil, baik dalam potret resmi maupun saat tampil di depan umum. Namun, dia belum pernah secara terbuka membicarakan keyakinan atau praktik spiritualnya. Seperti banyak anggota keluarga kerajaan lainnya, dia mengikuti tradisi lama untuk menjaga hal-hal tersebut tetap pribadi. Meski demikian, keheningannya tidak menghentikan publik untuk berimajinasi. Di saat-saat krisis atau ketidakpastian, penonton sering mencari simbol kekuatan dan makna. Dalam pesan Kate yang tenang dan dipilih dengan hati-hati, mereka menemukan nada yang banyak diasosiasikan dengan iman, meskipun iman itu tidak pernah disebutkan secara langsung. Pesan itu menjadi cermin bagi keyakinan, kekhawatiran, dan harapan penonton sendiri. Analis media mencatat bahwa frasa yang dikaitkan dengan Kate Middleton tentang Tuhan kemungkinan besar menarik perhatian bukan karena apa yang dia katakan, melainkan karena kekosongan yang ditinggalkan oleh apa yang tidak dia katakan. Permintaannya untuk waktu dan ruang menjadi fokus perhatian. Kate berbicara tentang bagaimana ia berdiskusi dengan anak-anaknya mengenai hal-hal yang sulit, serta menyebutkan harapan dan kekuatan, semuanya disampaikan tanpa penjelasan yang rinci. Bagi sebagian orang, ketidakhadiran detail ini justru menjadi kesempatan untuk menafsirkan pesan tersebut sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Istana, di sisi lain, memilih untuk tidak memperbaiki atau menjelaskan rumor yang beredar. Istana, Kensington belum mengeluarkan pernyataan tambahan sejak video itu dirilis, sesuai dengan permintaan awal mereka untuk menjaga privasi. Keputusan untuk tetap diam ini, meskipun membuat beberapa orang merasa frustrasi, juga berfungsi untuk melindungi sang putri dari penilaian lebih lanjut. Dengan demikian, pesannya bisa berdiri sendiri tanpa terjebak dalam perdebatan teologis atau politik. Sementara itu, di gereja-gereja di seluruh Inggris, para pendeta dan pastor mengacu pada pidato tersebut dalam khotbah mereka, bukan sebagai deklarasi keagamaan, melainkan sebagai momen kemanusiaan yang dapat dipahami oleh banyak jemaat. Beberapa dari mereka menyoroti penekanan Kate pada keluarga, penyakit, dan pentingnya belas kasih. Bagi mereka yang menghadapi diagnosis serupa atau merawat orang yang mereka cintai, kata-katanya memberikan penghiburan dan membuat mereka merasa tidak sendirian. Menjadi spiritual haruslah mendalam.
Pada awal bulan April, Uskup London dari Gereja Inggris secara terbuka memuji keanggunan dan keberanian sang putri, meskipun tanpa konteks religius yang tersirat. Uskup Agung Canterbury, Justin Welby, juga memberikan komentar singkat dalam pesan Paskahnya, mendorong orang-orang untuk mendoakan sang putri dan keluarganya. Keduanya tidak menyatakan bahwa Kate berbicara tentang Tuhan secara eksplisit. Namun, persepsi tersebut tetap ada di kalangan sebagian masyarakat bahwa dia telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Hal ini bersifat sangat pribadi dan privat, namun dapat dipahami secara universal. Pola ini bukanlah hal baru. Sejarah kerajaan penuh dengan momen di mana pesan penghiburan dipahami melalui sudut pandang iman. Ratu Elizabeth II dalam siaran Natalnya sering menyisipkan pesan yang jelas merujuk pada keyakinan Kristennya, terutama di masa-masa sulit seperti bencana nasional atau pandemi COVID-19. Siaran tahun 2020-nya di tengah penguncian sangat diingat karena kata-katanya yang menenangkan. Kita akan bersama teman-teman kita lagi. Kita akan bersama keluarga kita lagi. Kita akan bertemu lagi. Meskipun disampaikan secara sekuler, pesan ini diterima oleh banyak orang sebagai sesuatu yang mengangkat semangat. Pesan Kate, meskipun tidak menggunakan bahasa agama secara langsung, tampaknya menyentuh emosi yang sama. Bagi generasi yang kurang terbuka terhadap agama dibandingkan generasi sebelumnya, suaranya menangkap ketahanan tenang yang sering diilhami oleh iman, meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit. Apakah dia berdoa selama masa pemulihannya masih belum diketahui, tetapi publik yang mendengarkan dengan penuh perhatian merasakan hal itu. Setelah beberapa minggu, spekulasi di dunia maya mengenai pesan Kate Middleton tentang kanker terbagi menjadi dua versi cerita. Versi pertama berdasarkan fakta yang sudah terverifikasi, yaitu seorang anggota keluarga kerajaan senior yang dicintai, publik dan secara pribadi berjuang melawan penyakit, telah tampil di hadapan bangsa dengan sikap tenang dan jelas di saat yang rentan. Versi kedua lebih kabur, dipengaruhi oleh interpretasi pribadi, dan diperkuat oleh algoritma media sosial. Versi ini secara keliru mengklaim bahwa dia menyebut Tuhan atau berdoa selama pesannya, padahal klaim tersebut tidak ada dasar dalam video aslinya. Namun, klaim itu tetap menarik perhatian orang-orang yang mencari makna lebih dalam. Bagi mereka yang menonton video tersebut sampai selesai, jelas bahwa Putri Wales berbicara dengan penuh tujuan dan kendali diri. Kata-katanya dipilih dengan sangat hati-hati. Dia menggambarkan betapa sulitnya menjelaskan diagnosa penyakitnya kepada anak-anaknya, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan publik, dan meminta waktu untuk sembuh dengan tenang. Tidak ada nada religius, baik secara langsung maupun implisit, dalam penyampaiannya. Namun ketidakhadiran detail yang jelas ini justru memicu spekulasi. Beberapa penonton melihat ketenangan dalam penyampaiannya sebagai tanda keyakinan, sementara yang lain memasukkan nilai-nilai mereka sendiri ke dalam ruang yang sengaja dibiarkannya terbuka. Salah satu klip yang paling banyak dibagikan adalah versi singkat dari pidatonya yang disertai musik piano dan teks bertuliskan, kekuatan dia bukan hanya royal, tapi juga spiritual. Klip ini tidak menambahkan informasi baru, tetapi telah dibagikan puluhan ribu kali. Judulnya sengaja dibuat ambigu, sehingga menumbuhkan keyakinan lebih luas bahwa ada sesuatu yang sakral yang diucapkan. Pada awal bulan Mei, pencarian di internet terkait Kate Middleton yang menyebut Tuhan dan video doa Kate Middleton melonjak, meskipun tidak ada media terpercaya yang melaporkan hal tersebut. Media arus utama di Inggris tetap fokus pada pembaruan yang bisa diverifikasi mengenai kesehatannya dan jadwal publiknya. BBC, Sky News, dan The Times terus melaporkan hanya fakta-fakta yang diketahui, seperti waktu perawatannya dan ketidakhadirannya dari acara kerajaan. Pandangan dari masyarakat dan berbagai institusi lain menunjukkan bahwa Gereja Inggris, meskipun mendoakan kesembuhan Kate, tidak memberikan komentar teologis terkait pesannya. Bahkan, para jurnalis kerajaan ternama yang memiliki akses dekat dengan sumber di Istana Kensington menolak klaim bahwa Kate mengacu pada agama dalam ucapannya. Namun, rumor tersebut tetap beredar, bukan karena didukung oleh fakta, melainkan karena sesuai dengan narasi yang membuat orang merasa nyaman. Di zaman sekarang, di mana informasi yang salah dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan di mana resonansi emosional seringkali lebih penting daripada ketepatan fakta, batas antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan mulai kabur. Bagi sebagian orang, tidak lagi penting apakah Kate secara eksplisit menyebut Tuhan. Yang utama adalah pesan yang disampaikannya mampu membangkitkan perasaan yang mirip dengan iman, harapan, atau ketenangan yang kuat. Fenomena proyeksi. Publik terhadap sosok kerajaan seperti ini bukanlah hal baru.
Hal ini sudah lama menjadi bagian dari hubungan antara monarki dan rakyat yang diwakilinya. Ratu Elizabeth II selama masa pemerintahannya sangat berhati-hati dalam memilih kata saat berpidato di depan umum. Meskipun ia jarang membahas keyakinan pribadinya secara rinci, siaran Natalnya sering mengandung penegasan halus tentang keyakinan Kristen, terutama ketika negara menghadapi masa sulit. Momen-momen tersebut memberi kesempatan bagi pendengar untuk menarik kesimpulan makna tanpa harus dinyatakan secara langsung oleh sang ratu. Putri Diana juga menjadi objek proyeksi publik setelah perpisahan dan perceraian dari Pangeran Charles. Wawancara dan kegiatan kemanusiaannya memicu minat global serta ikatan emosional. Walaupun pernyataan publiknya bersifat sekuler, banyak yang melihatnya sebagai sosok dengan belas kasih spiritual yang menjadi bagian dari warisan abadi. Seperti Diana, Kate Middleton kini menjadi simbol bukan hanya kewajiban dan ketenangan, tetapi juga keterbukaan emosional. Sosok kerajaan yang keheningannya mengundang berbagai interpretasi. Dalam konteks ini, rumor tentang dia yang menyebut Tuhan, meskipun tidak akurat, bisa dianggap sebagai bagian dari pola budaya yang lebih luas. Di masa ketidakpastian bersama, masyarakat sering mengandalkan tokoh nasional yang terlihat untuk mendapatkan ketenangan. Jika tokoh-tokoh tersebut tampak tenang atau merenung, sering diasumsikan bahwa mereka berasal dari tempat damai dalam diri, yang bagi banyak orang berkaitan dengan dasar spiritual atau agama. Pesan Kate, meskipun sengaja dibuat netral, diterima oleh sebagian orang sebagai momen ketenangan di tengah kekacauan. Kekuatan persepsi ini menjadi semakin jelas beberapa hari menjelang Paskah. Sementara Putri Wales tidak terlihat hadir dalam layanan publik di St. Chapel George. Video yang diunggah pada bulan Maret tetap menjadi rujukan utama dalam laporan media. Para komentator terus membahas nada dan cara penyampaian yang membuat video tersebut terasa sangat menyentuh hati. Surat-surat dari masyarakat kabarnya masih terus mengalir ke Istana Kensington. Banyak di antaranya mengungkapkan rasa terima kasih bukan hanya atas informasi yang dibagikan, tetapi juga atas cara penyampaiannya. Beberapa surat bahkan berisi doa yang ditulis dengan tangan. Ada pula yang hanya menuliskan, "Terima kasih telah menunjukkan kekuatan di saat banyak orang lain merasa ragu." Di gereja-gereja dan balai komunitas di seluruh negeri, para rohaniwan menggunakan pesan tersebut untuk menggambarkan tema-tema seperti martabat, ketekunan, dan keluarga. Referensi ini tidak mengklaim adanya konten religius dalam video itu, tetapi mengakui bahwa bagi banyak orang, pesan tersebut membangkitkan nilai-nilai yang sangat selaras dengan prinsip spiritual. Khutbah mencakup pembahasan tentang keberanian saat menghadapi sakit, tantangan dalam mendidik anak di masa sulit, serta pentingnya empati bersama, semua tema yang tercermin dalam pernyataan publik Kate. Dalam wawancara, psikolog dan orang-orang yang pernah mengalami kanker sendiri berbicara tentang kenyamanan yang mereka rasakan dari kata-katanya. Rasa bahwa seseorang yang berada di posisi sangat terlihat bisa berbicara dengan kerentanan menciptakan momen koneksi antara institusi dan masyarakat yang dilayaninya. Bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan atau merawat anggota keluarga yang mengalami hal serupa, pesan ini memberikan rasa solidaritas yang jarang datang dari tempat yang sering dianggap jauh. Para komentator kerajaan mencatat bahwa jenis tanggapan seperti ini lonjakan emosional yang tidak berakar pada pesan resmi, melainkan pada persepsi publik, menandai perubahan dalam cara komunikasi kerajaan. Secara tradisional, komunikasi kerajaan mengandalkan penampilan yang sangat terkontrol, pernyataan resmi, dan pidato yang sudah disusun dengan rapi. Namun, video yang dirilis pada tanggal 22 Maret itu berbeda. Sederhana, singkat, dan jelas ditujukan untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Putri Wales di tengah tantangan yang dihadapi. Spekulasi tentang keyakinan lebih banyak berkisar pada beban emosional dari pesan tersebut. Orang-orang tidak bertanya apakah Kate berbicara tentang Tuhan, melainkan mengapa kata-katanya bisa begitu menyentuh mereka. Dalam mencari penjelasan, banyak yang mencoba memahami dengan bahasa dan simbol kepercayaan, bukan karena hal itu memang ditawarkan, tetapi karena terasa sangat cocok dengan momen tersebut. Pada akhir April, rumor mulai mereda dari berita dan topik hangat. Tidak ada pernyataan baru yang dikeluarkan, juga tidak ada penampilan lebih lanjut. Sang putri tetap berada di rumah bersama keluarganya, kabarnya melanjutkan pengobatan dan fokus pada pemulihan. Namun, dampak dari pesannya tetap terasa hingga kini. Pesan itu diucapkan sekali, kemudian disebarluaskan secara luas dan diartikan dengan berbagai cara. Yang pasti, meskipun tanpa menggunakan bahasa agama, pesan dari Kate Middleton telah menyentuh ranah spiritual, bukan dalam bentuk doktrin, melainkan dari dampaknya. Pesannya menyentuh sesuatu yang tenang dan sangat pribadi dalam diri pendengarnya,
bukan hanya sebagai pembaruan medis. Baik mereka yang beriman maupun yang tidak, mereka mendengar dalam suaranya sebuah pengingat tentang arti ketegaran di tengah ketidakpastian. Bagi banyak orang, hal itu sudah cukup. Hingga akhir April 2025, pesan tersebut dari Putri Wales, yang pertama kali dibagikan pada 22 Maret, tetap menjadi momen yang tenang namun kuat dalam kesadaran publik. Meskipun perhatian dan spekulasi mulai mereda, kedalaman emosional dari kata-katanya tidak pernah pudar. Tidak ada pernyataan lanjutan, tidak ada video kedua, dan tidak ada kembalinya ia ke kegiatan publik. Namun demikian, pesan yang disampaikan dalam waktu sedikit lebih dari 2 menit itu terus membentuk percakapan publik dengan cara yang halus namun bertahan lama. Di hari-hari setelah Paskah, media kembali membahas kegiatan kerajaan dan isu-isu nasional yang lebih luas. Namun, penyebutan video Kate muncul kembali dalam komentar tentang kepemimpinan, ketahanan, dan kepercayaan publik. Para analis di media, cetak dan siaran mengamati bagaimana sebuah pesan yang disusun dengan cermat, tanpa drama atau detail berlebihan, telah menjadi contoh bagaimana seorang tokoh publik dapat berbicara selama krisis pribadi tanpa terlalu terekspos. Banyak yang berpendapat bahwa pengendalian diri sang putri adalah yang membuat video tersebut menonjol di dunia, yang sering dipenuhi dengan kebisingan dan pembaruan yang terus-menerus. Gereja Inggris terus melanjutkan tradisinya dengan menyertakan doa untuk keluarga kerajaan dalam kebaktian mingguan, terutama saat Paskah dan minggu-minggu berikutnya. Meskipun tidak ada penyebutan resmi nama Kate dalam liturgi, para pemimpin paroki di seluruh negeri dengan tenang mengakui situasi tersebut dalam khotbah dan doa komunitas, terutama dalam pembicaraan tentang kesehatan, pemulihan, dan kekuatan keluarga. Keluarga kerajaan sendiri tidak memberikan komentar terkait pengakuan ini, tetap berpegang pada kebiasaan lama mereka untuk menghindari komentar pribadi atau teologis. Di kalangan publik, beberapa kelompok advokasi kesehatan dan organisasi amal kanker juga memberikan respons. Walaupun mereka tidak mengeluarkan pernyataan resmi tentang sang putri, perwakilan dari Cancer Research UK dan Macmillan Cancer Support mengonfirmasi dalam wawancara bahwa tokoh publik yang memilih untuk berbicara tentang penyakit, terutama dengan cara yang bermartabat dan penuh emosi, seringkali meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga. Ini bukan lonjakan dramatis, tetapi ada peningkatan yang dapat diperhatikan dalam jumlah orang yang menghubungi, berbagi cerita, dan meminta petunjuk. Dengan tetap diam setelah pesannya, Kate Middleton memberikan ruang bagi publik untuk merenungkan tanpa gangguan. Tidak ada koreksi, tidak ada klarifikasi. Kesederhanaan kata-katanya, martabat yang tenang, dan cara penyampaiannya tetap berbicara dengan kuat meskipun bulan April segera berakhir. Demikianlah akhir dari video hari ini. Jika kamu udah mengikuti sampai sejauh ini, pastikan untuk menonton video-video lain di channel ini.